Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita belajar tentang pranikah. Sekali lagi saya tidak bosan-bosannya mengingatkan. Pengetahuan pranikah ini bukan hanya untuk mereka yang akan menikah. Tapi mereka bahkan yang sebelumnya masih remaja, yang suatu kali akan menikah. Mungkin baru menikah 5, 7, 10, 15 tahun lagi. Tapi kalau punya pengertian pranikah ini, maka dia akan bisa memahami dirinya sendiri. Dia lebih bisa memahami akan lawan jenisnya. Bahkan terlebih lagi, dia akan lebih punya konsep pikir yang tepat untuk menjalani, menyiapkan kehidupannya. Dia lebih bisa punya waktu untuk melatih diri. Bicara soal keluarga, bicara soal memahami, adu gagasan, bicara soal mengatur uang, anak-anak remaja kita akan terlatih melakukannya. Bahkan dalam beberapa hal, mereka bisa mensimulasikan seandainya aku menikah, punya penghasilan sekian, lalu bagaimana mengaturnya. Mereka bisa mengatur, melatihnya sendiri, akan baik sekali. Karena itu konseling pranikah atau pengetahuan pranikah juga dibutuhkan oleh anak-anak kita ketika mereka masih remaja. Saya katakan SMP, SMA itu usia yang baik. Bukan hanya berpikir membangun jati dirinya, siapa dirinya, tujuan hidupnya, kemampuan, keterampilan apa yang harus dilatihnya. Bukan hanya itu. Tapi adalah bagaimana suatu kali kalau aku akan menikah dan punya pasangan. Dan mereka akan lebih punya yang namanya filter, saringan, pergaulan, perkataan. Mengapa? Karena fokus mereka bukan hanya teman bermain. Fokus mereka ditambahi lagi seandainya aku menikah dengan dia. Apakah aku akan menjadi dua orang yang seimbang dalam keyakinan, dalam menyelesaikan masalah dan banyak hal lagi. Terlebih lagi ketika kita berbicara soal pacaran. Pacaran itu bukan hanya senang-senang, pacaran adalah kesempatan di mana untuk mengenali kemampuan, potensi yang dimiliki oleh pacarmu. Seberapa dia kuat untuk beradu gagasan, seberapa dia punya impian untuk masa depan, seberapa dia bisa memimpin, seberapa dia bisa mengatur hidupnya, waktunya, keuangannya. Banyak hal yang bisa diambil keuntungan, manfaat dari pranikah. Dan kita sudah belajar yang namanya persamaan pria dan wanita. Mengapa? Karena dengan mengerti bahwa ada persamaan pria dan wanita, maka akan menyeimbangkan perbedaan yang kita pelajari. Karena pada dasarnya memang pria dan wanita punya banyak perbedaan. Tetapi bukan untuk dibenturkan, bukan untuk dikompetisikan. Tapi untuk diselaraskan supaya harmoni. Itulah pernikahan. Dan masing-masing harus melatih diri, menguasai diri, menahan diri. Belajar terus seperti itu. Lalu kita sudah belajar tentang perbedaan pria dan wanita. Perbedaan fisik, perbedaan logika, perbedaan emosi. Lalu kita akan melihat berikutnya adalah perbedaan keinginan. Karena ternyata pria dan wanita memang ada beberapa hal yang sama. Mungkin soal hobi makan, hobi traveling, itu kesamaannya. It's okay, kebutuhan, selera yang sama. Tapi perhatikan, ternyata pria dan wanita punya keinginan yang berbeda. Berdasarkan apa? Ya perbedaan mereka. Salah satunya, saya berikan salah satu contoh. Kalau bepergian,
kalau bepergian, pergi ke luar kota dan segala macam, naik kereta, pesawat, atau naik mobil sendiri. Wanita itu punya keinginan untuk apa? Menikmati lebih daripada pria. Menikmati apa? Menikmati kebersamaan berdua, menikmati melihat akan semua yang dilewati. Sementara pria keinginannya adalah sampai kepada tujuan. Jadi dia tidak berpikir menikmati dan segala macamnya. Wow, enggak lah, udah pokoknya sampai tujuan. Sementara keinginan istrinya adalah menikmatilah sesekali kalau umpamanya lewat di tempat yang jual tanaman, bunga, bahkan benih buah, mampir sebentar dong. Mengapa? Ya karena aku pengen lihat. Apakah cukup 5 menit? Tidak cukup. Cukup 15 menit? Tidak cukup. Setengah jam? Ya itu minimal lah. Bisa 1 jam. Keinginannya menikmati. Menikmati apa yang menjadi kesukaannya. Jadi sang suami ini kalau tidak memahami bahwa memang keinginannya menikmati. Kalau kamu ini kan mencapai hasilnya. Enggak. Lihat loh, beda loh. Berarti kan pria. Pria ketika capek kemudian lapar dalam perjalanan ini taruh bawa mobil sendiri. Dia pengen mampir. Di pikirannya mampir ya sudah, makan, minum, berangkat. Tapi perhatikan, istrinya tidak cukup itu. Yang diinginkannya kebersamaan, ngobrol. Apalagi kalau kedua-duanya begitu sibuk urusan pekerjaan, urusan tugas dan segala macamnya, organisasi. Maka waktu berdua, wanita lebih punya keinginan untuk membangun kedekatan keintiman daripada pria. Pria merasa cukup. Sepertinya dia tidak butuh wanita, tidak butuh istrinya. Jangan lupa loh, tetap butuh. Cuma karena keinginannya hal-hal yang praktis. Kita mau apa sih mampir begini untuk makan? Ya sudah makan, setelah itu kita berangkat. Sementara setelah selesai makan, istrinya jalan, lihat. Loh ada sale, pakaian import. Aku lihat sebentar ya. Itu keinginan dari wanita, keinginan pria. Nggak usah lah, nanti kalau mau belanja kemudian. Nggak bisa. Nah kalau ini dipahami akan aman. Memang keinginan pria dan wanita itu berbeda. Pria maunya umpamanya, oke, perhatikan nih sekali lagi nih proses ini lucu lagi. Perhatikan contohnya ketika pergi ke supermarket atau mall. Mengapa wanita bisa lama-lama di sana? Mengapa pria tidak terlalu lama di sana? Kalau mall terlalu besar lah, oke, minimarket lah. Contohnya saya lah. Saya kalau dititipi, Pak, jangan lupa kalau pulang nanti beli telur ya. Ini untuk cucu kita ini telurnya habis. Kami ada cucu di rumah. Maka apa yang saya lakukan? Ketika saya berhenti di depan supermarket, di pikiran saya cuma telur. Telur aja. Turun dari mobil, masuk ke minimarket. Ngapain? Telur. Sudah, telur ambil, langsung ke kasir, bayar, pulang. Pakai kacamata kuda, telur. Yang penting tugas terselesaikan. Titipan sudah dibelikan. Tapi kalau wanita tidak begitu. Keinginannya memang menikmati, siapa tahu ada diskon yang lain. Jadi taruh umpamanya beli telur yang sama. Apakah sang istri ini
Bisa langsung beli telur, langsung pulang. Oh iya, bisa kalau dia punya acara setelah itu dan waktunya mepet. Oh, sangat cepat. Tapi kalau tidak ada acara, kalau saya membutuhkan beli telur tidak sampai 5 menit, dia beli telur bisa minimal setengah jam. Mengapa? Ya dia lihat-lihat dulu dong. Siapa tahu ada promo di minimarket itu. Ada diskon tertentu. Tapi itulah perempuan, itulah wanita. Dipahami. Jangan dimarahi. Mengapa? Ya memang seperti itu. Saya bosan nunggu Pak. Beritahu. Nanti tak jemput ya. Beritahu. Aku tak di sana ya, di kafe itu ya. Sudah, sibuklah. Mau baca, mau ngerjakan sesuatu. Jadi lihat, keinginannya memang beda. Pria dan wanita beda dalam keinginan, tapi bukan untuk dibenturkan, bukan untuk dikompetisikan. Karena sebenarnya keinginannya itu dilatar belakangi oleh kekuatannya sebagai pria atau sebagai wanita. Pria sebagai pemimpin, tegas, pendek-pendek omongannya. Itu kalau tugasnya seperti itu, keinginannya mau segera selesai, tuntas, dan tidak ada yang lain. Wanita tidak bisa. Wanita punya kekuatan. Apa itu? Dalam berkomunikasi, membangun hubungan, menikmati prosesnya. Jadi keinginannya ya sepertinya berlambat-lambat. Bukan. Ada kepuasan jiwa, emosi jiwa yang terpuaskan dengan itu. Karena itu keinginannya berbeda. Kalau keinginan makan, keinginan pergi, keinginan yang lain masih bisa sama. Perhatikan lagi, keinginan untuk penampilan pria dan wanita berbeda. Pria ya begitu-begitu aja, wanita bisa beraneka ragam. Jadi kalau istrimu menginginkan budget lebih untuk make up, untuk perhiasan, untuk pakaiannya, itu normal. Walaupun saya ketemu 1-2 wanita, perempuan yang aneh sebenarnya buat saya, aneh. Mengapa? Ya pertama tidak suka make up, tampil apa adanya. Berikutnya nggak suka uang, nggak pengen ngatur uang, dipegang uangnya oleh suaminya. Nggak suka shopping, nggak suka pergi, nggak suka pakaian-pakaian yang bagus, nggak suka perhiasan juga. Ada nggak Pak perempuan seperti itu? Kami menemukannya. Itu salah satu sahabat kami. Memang begitu. Dan suaminya tidak keberatan. Yang penting suaminya tidak keberatan. Jadi baik-baik aja mereka. Perhatikan loh. Jadi keinginan pria dan wanita memang berbeda. Tetapi kalau itu bisa diselaraskan, diharmonikan, tetap indah aja kok. Walaupun tidak normal. Wanita yang seperti itu kan tidak normal. Tapi itu keuntungan buat suaminya. Bayangkan kalau suami mau sederhana, istrinya mau glamor. Benturan yang besar. Perhatikan, keinginan pria dan wanita berbeda. Bukan untuk dibenturkan. Untuk diselaraskan. Untuk dipahami. Untuk dimengerti. Kita akan lanjutkan lagi perbedaan pria dan wanita di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.